Oke, nah ini ada level kebutuhan. Jadi yang pertama adalah normal requirement. Normal requirement ini dia merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan dinyatakan secara eksplisit. Contohnya adalah fungsional sistem. Kayak contohnya login, kemudian tambah data, kemudian hapus data. Ya intinya dia merupakan fitur ya yang ada di dalam suatu sistem kita. Terus yang kedua ada expected requirement. Jadi dia merupakan kebutuhan yang tidak dinyatakan secara eksplisit, tapi menentukan kepuasan customer. Kayak contohnya kemudahan interaksi dengan sistem, kemudian ada correctness, efektivitas, efisiensi. Nah, itu merupakan expected requirement. Jadi dia merupakan kebutuhan yang tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi dia tetap menentukan kepuasan dari si customer atau pengguna. Nah, yang ketiga adalah exciting requirement. Dia merupakan kebutuhan yang melebihi dari kebutuhan normal untuk lebih memuaskan customer. Jadi semacam fungsionalitas tambahan dari sebuah sistem gitu ya. Kalau yang normal requirement kan dia fungsionalitas sistem yang sudah disepakati di awal. Nah, untuk yang exciting requirement ini, dia merupakan fungsionalitas tambahan yang mungkin sebelumnya belum pernah dibahas, tapi kita berikan, dan ini nanti bisa memberikan nilai kepuasan yang lebih untuk si customer tadi. Jadi contohnya ginilah misalnya, kita ingin membeli sebuah barang ya di di Tokopedia misalnya atau di Shopee. Contohnya kita ingin membeli sebuah buku. Oke, nah kita kan sudah menyepakati harganya, kemudian kita sudah menyepakati bentuk bukunya, kemudian pengiriman dan lain sebagainya. Nah, tetapi dari si seller atau penjual, ternyata dia memberikan suatu bonus. Jadi selain kita dapat buku, kita juga dapat misalnya pembatas buku. Nah, itu kan tidak ada dalam kesepakatan awal, tapi kita memberikan kayak semacam item tambahan gitu ya. Nah, saat si user membuka paketnya, dia akan merasa lebih puas gitu. Wah, ternyata seller ini baik ya, saya nggak pesan pembatas buku, tapi dikasih bonus pembatas buku misalnya. Nah, ini bisa kita analogikan sebagai sebuah exciting requirement. Jadi dia merupakan fungsionalitas tambahan dari sebuah sistem. Oke, di sini kita bisa tahu ya bahwa dalam kita melakukan proses analisis kebutuhan, ini dia merupakan suatu hal yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita salah dalam menganalisis, maka bisa dibilang dia juga akan mengakibatkan solusi atau hasil sistem yang salah pula gitu. Dan kalau misalnya kita salah dalam menghasilkan output atau solusi, maka otomatis kita juga akan kehilangan banyak waktu, kemudian banyak biaya, kemudian juga otomatis si customer atau pengguna, dia tidak akan merasa puas dan senang dengan apa yang kita hasilkan tadi. Jadi pentingnya melakukan suatu tahapan analisis kebutuhan itu ya seperti itu. Kita bisa menghasilkan solusi yang tepat, kita bisa membuat si pengguna itu merasa nyaman dan sesuai dengan sistem yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Oke, tadi kita sudah berbicara mengenai kebutuhan ya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai requirement engineering atau analisis kebutuhan. Oke, jadi sebagai suatu kesepakatan antara developer, customer, dan juga pengguna akhir, ini harus memenuhi atau mensepakati apa yang sudah kita definisikan di tahapan analisis kebutuhan di awal. Jadi kita bisa menyediakan dasar yang akurat bagi proses perancangan suatu sistem juga dengan melakukan tahapan requirement engineering.
dan juga kita bisa memiliki referensi saat nanti kita ingin melakukan proses validasi atau pengujian perangkat lunak. Ya, jadi idealnya kalau kita akan melakukan tahapan analisis kebutuhan, itu kita akan menghasilkan suatu dokumen. Dokumennya biasanya sih namanya SRS ya, atau Software Requirement Specification. Jadi kayak daftar spesifikasi kebutuhan sistem. Jadi nanti dari situ kita punya dasar yang kuat untuk kita melakukan proses perancangan, implementasi, dan pengujian. Nah, selain itu, dokumen tersebut itu juga bisa kita jadikan sebagai kesepakatan antara si developer dan juga klien. Nah, kalau kita tidak punya kesepakatan di awal, kemudian kita langsung merancang dan mengembangkan sebuah sistem, nanti takutnya di tengah jalan itu user atau klien minta berubah. Nah, ini kan kalau kita nggak punya dasar yang kuat, bahaya gitu ya. Jadi harus disepakati dulu di awal kebutuhannya apa aja, kemudian skopnya atau ruang lingkupnya seberapa besar, baru nanti habis itu kita masuk ke dalam fase perancangan, implementasi, dan pengujian. Kalau tidak ada dasar di awal atau kesepakatan di awal, ini nanti bisa berbahaya di tengah atau mungkin bahkan di belakang ya. Sistemnya bisa semakin membesar atau mungkin biayanya semakin membengkak. Nah, itu yang harus kita hindari. Oke, proses-proses dalam requirement engineering ada apa saja? Jadi yang pertama adalah kita akan melakukan penggalian dan analisis kebutuhan atau software requirement elicitation and analysis. Terus yang kedua adalah spesifikasi kebutuhan atau software requirement specification. Terus yang ketiga, kita akan melakukan validasi dan verifikasi kebutuhan atau software requirement validation and verification. Dan yang keempat adalah manajemen kebutuhan atau software requirement management. Jadi ada 4 hal ya yang harus kita lakukan. Nah, ini prosesnya digambarkan seperti ini. Jadi yang nomor 1 tadi kan ada penggalian dan analisis kebutuhan. Itu masuk di 4 tahap. Jadi tahap yang penggalian dan analisis kebutuhan itu ada tahapan inception, kemudian ada tahapan elicitation, elaboration, sama negotiation. Ini masuk ke dalam proses penggalian dan analisis kebutuhan. Nah, kemudian baru setelah itu kita masuk ke dalam tahapan specification atau spesifikasi kebutuhan. Kita akan mendefinisikan atau menspesifikasikan kebutuhannya apa saja. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan tahapan verifikasi dan validasi kebutuhan. Nah, ini kita evaluasi ya. Jadi apakah sudah sesuai atau belum. Nah, baru yang terakhir adalah manajemen kebutuhan atau requirement management. Jadi ada 7 fase dalam 4 proses dalam suatu requirement engineering. Oke, yang pertama adalah elicitasi dan analisis. Jadi seorang developer ini harus memahami domain permasalahan. Jadi nggak hanya developer sih, desainer, kemudian sistem analis, itu dia harus paham terkait dengan masalahnya apa sebenarnya. Konteks permasalahannya apa yang ingin diselesaikan. Nah, kemudian antara developer ya, ada sistem analis dan desainer tadi, sama user atau stakeholder, ini dia bersama-sama menggali domain aplikasinya. Jadi layanan-layanan sistem yang harus disediakan itu apa saja, kemudian unjuk kerja sistem yang diperlukan itu apa saja, kemudian batasan-batasannya juga, ini juga harus disepakati di awal. Nah, fokusnya adalah pada apa atau what, bukan bagaimana atau how. Jadi fokus seorang sistem analis atau developer di sini dalam melakukan elicitasi kebutuhan itu adalah fokusnya terkait dengan apa, bukan bagaimana. Nah, komunikasi yang baik antara developer dan stakeholder ini adalah suatu faktor yang penting dalam requirement engineering.
Kalau misalnya kita tidak bisa berkomunikasi, otomatis nanti akan ada salah persepsi. Kalau ada salah persepsi, otomatis harus diulang lagi dari awal ya, karena tidak ada kesepakatan di sana. Nah, nanti juga pasti akan berdampak di tahapan-tahapan selanjutnya. Kemudian yang kedua ada inception. Oke, inception ini tahapan awal ya, tahapan awal dalam penggalian dan analisis kebutuhan. Oke, dalam tahapan inception, seorang developer dia akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan yang pertama pemahaman dasar tentang domain problemnya apa. Kemudian pengguna solusinya itu pinginnya seperti apa. Kemudian sifat solusi yang diinginkan seperti apa, itu harus dibahas juga di dalam tahapan inception. Kemudian juga tata cara komunikasi dan kolaborasi antara developer dan stakeholder ini juga akan dibahas di bagian inception. Nah, tujuan inception itu apa? Jadi yang pertama adalah kita akan mengidentifikasikan stakeholder. Nah, dari sini kita akan tahu identifikasi aktor atau pengguna dari sistemnya nanti siapa saja, atau stakeholdernya yang terlibat itu siapa saja. Jadi kita harus bisa mendefinisikan tidak hanya user, tapi juga pengguna-pengguna lain ya, yang masuk ke dalam stakeholder tadi. Kemudian kita juga dapat mengenali berbagai macam sudut pandang. Jadi karena kita sudah tahu stakeholdernya siapa saja, otomatis kita juga tahu nih sudut pandang dari masing-masing stakeholder itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, mengawali kolaborasi antara pengembang dan pengguna. Dan yang keempat, tujuannya adalah mengawali proses komunikasi dari keseluruhan proses pengembangan sebuah sistem. Jadi pentingnya inception ini itu adalah terkait dengan masalah komunikasi dan penyelesaian domain permasalahan problem gitu ya di awal terkait dengan sistem yang akan dikembangkan. Nah, kemudian ada tahapan elicitation. Elicitation ini dia merupakan sebuah proses untuk menganalisis. Dia merupakan proses yang susah karena kita kan tadi kan sudah tahu ya problemnya atau masalahnya apa. Nah, problem tersebut ini harus kita tuangkan ke dalam sebuah scope atau ruang lingkup sistem. Jadi kita harus tahu permasalahannya apa, kemudian kita tuangkan ke dalam sebuah sistem itu nanti bakal seperti apa. Seberapa besar masalah yang kita selesaikan dampaknya kepada sebuah sistem. Jadi kita harus tahu masalahnya apa yang diinginkan oleh si user, permasalahan domainnya seperti apa atau problem domainnya seperti apa, kemudian sistemnya nanti yang ingin kita gunakan seperti apa, sampai ke lingkungan sistemnya. Gitu. Jadi harapannya dengan kita sudah melakukan tahapan elicitation, itu kita bisa memberikan sebuah solusi dalam bentuk bisa lingkungan sistemnya atau solusi dalam bentuk ya sistem itu sendiri gitu. Jadi misalnya setelah melakukan tahapan elicitation, kita bisa memberikan informasi ke stakeholder, misalnya nanti ini solusinya harus dalam bentuk aplikasi berbasis mobile misalnya. Kenapa kok nggak aplikasi desktop atau kenapa kok nggak aplikasi berbasis website? Nah, itu nanti harus kita jelaskan di dalam tahapan elicitation ini. Kemudian elicitasi sendiri dia terdiri dari dua kegiatan utama ya. Jadi yang pertama adalah collaborative requirement gathering. Jadi biasanya akan dilakukan kayak semacam diskusi, kemudian meeting, kemudian brainstorming, FGD, focus group discussion gitu ya. Dan yang kedua adalah quality function deployment. Jadi dia akan melakukan proses translasi atau menerjemahkan dari kebutuhan pengguna ke kebutuhan sistem. Jadi tahapan translasi ini itu kayak semacam pengguna itu punya masalah ini, terus pengguna pinginnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dari kebutuhan si pengguna tadi, itu nanti harus kita ubah ke daftar kebutuhan sistem. Karena sudut pandangnya berbeda antara si user dengan sistem ya.
Seperti yang tadi di awal, user itu pinginnya ini, tapi kan tidak selalu bisa diselesaikan oleh sebuah sistem. Dan juga kita bisa mengidentifikasikan level-level kebutuhan. Tadi ada normal, expected, sama exciting. Jadi itu masuk di dalam tahapan elicitation. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah elaboration. Jadi setelah kita bisa mendefinisikan kebutuhan user dan kebutuhan sistem, selanjutnya informasi dari proses inception dan elicitation tadi itu akan kita analisis. Jadi bisa kita persempit ruang lingkupnya kalau misalnya masih belum jelas, atau bisa kita perluas kalau misalnya memang dia masih belum menemukan titik temu, dan juga bisa kita perbaiki kalau misalnya memang ada yang ingin kita ubah. Nah, tahapan elaborasi ini dia fokus pada pembuatan model teknis tentang fungsi, fitur, dan batasan-batasan suatu sistem. Contohnya dalam proses elaborasi yang akan dihasilkan itu adalah use case. Kemudian ada use case skenario, kemudian ada activity diagram, dan lain sebagainya. Jadi harapannya setelah kita melakukan tahapan elaborasi, kita punya gambaran tentang fungsional dari sistemnya, kemudian informasi-informasi, dan juga perilaku dari sistem yang akan kita rancang. Nah, dengan adanya suatu tahapan elaborasi, ini kita bisa membagi menjadi 4 elemen ya. Yang pertama adalah skenario based element. Jadi contohnya ada use case dan activity diagram. Dia berdasarkan dari skenario kebutuhan sistem yang akan kita rancang sebelumnya tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah class based element. Dia berdasarkan dari kelas diagram. Jadi kita akan membuat beberapa diagram kelas terkait dengan kebutuhan fungsional sistem yang akan kita buat. Terus ada behavioral element. Dia contohnya adalah state transition diagram. Dan yang terakhir adalah flow oriented element. Contohnya adalah DFD atau data flow diagram. Nah, jadi kalau kita ingin mengembangkan sebuah sistem dengan pendekatan object oriented, ya kita bisa menggunakan yang use case atau yang class diagram. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan yang struktural, itu kita bisa membuat yang state transition diagram sama data flow diagram atau DFD. Oke, itu tadi untuk output di dalam proses elaborasi. Kemudian selanjutnya adalah tahapan negosiasi. Nah, untuk tahapan negosiasi ini, dia dalam rangka meredam konflik antara pengguna dan pengembang dalam hal apa yang bisa diinginkan oleh pengguna dan apa yang bisa dicapai oleh developer. Nah, biasanya kita akan membuat perankingan daftar kebutuhan oleh si stakeholder tadi. Jadi kita ranking kebutuhan-kebutuhan yang utama apa saja, kemudian kebutuhan yang tidak terlalu penting, itu nanti kita taruh di bawahnya, dan juga kita bisa mendefinisikan resiko. Jadi kita harus menganalisis dan mengidentifikasikan resiko di masing-masing kebutuhan yang sudah kita buat tadi. Nah, kita bisa melakukan proses iterasi di sini. Jadi kita tambah kebutuhannya, atau mungkin ada yang kita hilangkan kebutuhannya, atau mungkin ada yang digabung, dimodifikasi, sehingga antara stakeholder dengan developer ini ada kesepakatan gitu ya.